Real Madrid tampaknya belum puas setelah sukses menggaet Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Kini raksasa La Liga itu kembali melirik satu lagi bintang dari Anfield, Ibrahima Konate. Bek tangguh asal Prancis itu menjadi target utama dalam lanjutan strategi transfer cerdas ala Los Blancos. Situasi kontrak Konate yang kian mendekati masa akhir membuat posisinya di Liverpool mulai goyah. Dengan sisa kontrak hanya tersisa satu musim lagi, Liverpool menghadapi dilema yang terasa seperti deja vu, ancaman kehilangan pemain andalan secara cuma-cuma. Tepat seperti yang mereka alami bersama Alexander-Arnold, yang akhirnya dilepas dengan kompensasi hanya 10 juta pound agar sang pemain bisa tampil di Piala Dunia antar klub. Hingga kini, belum ada kesepakatan baru antara Konate dan manajemen Liverpool. Ketidakpastian ini menjadi celah bagi Real Madrid, yang sudah bersiap menunggu momen ideal untuk mengajukan pendekatan resmi. Jika tidak ada kontrak baru yang terjalin hingga Januari 2026, Konate secara regulasi berhak membuka negosiasi dengan klub manapun, dan Madrid tampaknya akan menjadi yang pertama dalam antrean. Usia Konate yang masih 26 tahun ditambah pengalamannya di level tertinggi, membuatnya jadi incaran ideal. Real Madrid telah beberapa kali membuktikan bahwa mereka piawai dalam merekrut pemain top secara gratis, dan kini mereka percaya diri bisa mengulang sukses tersebut. Bagi Liverpool, ini jelas alarm keras. Konate bukanlah pemain biasa. Sejak didatangkan dari RB Leipzig pada 2021, ia telah tampil dalam 103 pertandingan lintas kompetisi dan mempersembahkan 5 trofi untuk The Reds. Musim lalu, di bawah kendali Arne Slot, Konate tampil luar biasa, 30 kali tampil dari 31 laga Premier League, dan membantu tim mencatatkan 14 clean sheet, angka tertinggi sepanjang musim. Duetnya bersama Virgil van Dijk menjadi fondasi tak tergoyahkan di lini belakang Liverpool. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan membaca permainan membuat keduanya jadi tembok yang sulit ditembus lawan. Konate bukan hanya pelengkap, ia adalah pilar utama. Jika Liverpool kehilangan dirinya tanpa mendapat imbalan apapun, maka itu akan jadi pukulan berat, baik secara teknis maupun finansial. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Liverpool menyikapi situasi ini. Apakah mereka akan bertindak cepat dan mempertahankan Konate sebelum terlambat? Atau justru mengulang kesalahan lama yang bisa membuat Anfield kembali kehilangan aset berharga? Waktu terus berjalan dan Real Madrid siap menanti di tikungan. Setelah menggemparkan dunia sepak bola dengan keberhasilan mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen, Liverpool belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Klub yang baru saja mengukir sejarah dengan menjuarai Premier League musim 2024/2050 kini, bersiap menyambut musim baru dengan rencana besar yang lebih ambisius. Fokus mereka kali ini tertuju pada salah satu talenta muda paling bersinar di Inggris, Anthony Gordon dari Newcastle United. Arne Slot yang akan menjalani musim keduanya di Anfield tampaknya sedang merancang tim yang benar-benar selaras dengan filosofi dan pendekatannya. Skuad Liverpool yang sekarang memang sudah tangguh, tapi manajemen klub tampaknya belum puas. Perombakan terus dilakukan demi memastikan The Reds tak hanya mampu mempertahankan dominasi di tanah Inggris, tetapi juga kembali menggema di pentas Eropa. Salah satu area yang menjadi sorotan utama adalah lini depan, sektor yang dinilai masih belum seproduktif yang diharapkan, terutama dalam laga-laga besar. Dengan dukungan dana besar dari klub, Slot diberi kebebasan untuk bergerak leluasa di bursa transfer. Florian Wirtz sudah menjadi bagian dari revolusi ini, diboyong dengan mahar fantastis senilai 116 juta pound. Pemain muda Jerman itu diproyeksikan sebagai jantung permainan Liverpool yang baru.
Wirtz dinilai sangat cocok dengan gaya bermain dinamis slot dan kedatangannya menjadi simbol tekad serius Liverpool dalam membangun kekuatan baru untuk jangka panjang. Namun, satu bintang saja tak cukup. Kini, nama Anthony Gordon mulai mencuat sebagai target selanjutnya. Menurut laporan dari The Sun, Liverpool tengah menyiapkan tawaran yang tak main-main, mencapai angka 100 juta pound atau sekitar 2,2 triliun rupiah untuk memboyong Gordon ke Anfield. Meski sang pemain baru saja memperpanjang kontraknya di Newcastle, Liverpool percaya daya tarik proyek besar dan koneksi personal bisa menjadi kunci dalam meyakinkan Gordon. Bukan tanpa alasan, Liverpool sangat tertarik. Gordon bukan hanya pemain muda dengan kecepatan dan determinasi tinggi. Ia juga punya sejarah emosional yang tak bisa diabaikan. Pemain 24 tahun itu pernah bersinar bersama Everton sebelum menemukan pijakan kuat di Newcastle. Ia juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan Curtis Jones, gelandang Liverpool, dan yang lebih menarik, ia adalah penggemar The Reds sejak kecil. Sentimen itu bisa jadi pemicu kuat untuk sebuah kepulangan emosional ke klub masa kecilnya. Namun tentu, segala langkah besar memiliki konsekuensi. Jika Gordon benar-benar bergabung, maka padatnya lini depan Liverpool bakal memunculkan pertanyaan soal nasib pemain lain. Luis Diaz dan Darwin Núñez termasuk yang mulai disorot. Penampilan yang belum stabil dan isu ketertarikan dari klub-klub besar seperti Barcelona, klub-klub Serie A, hingga raksasa Arab Saudi membuat masa depan keduanya tampak menggantung. Andai keduanya dilepas, Liverpool tak hanya akan mendapat ruang dalam skuad, tapi juga tambahan dana besar untuk mempercepat kesepakatan dengan Newcastle. Geliat transfer ini menandai babak lanjutan dari revolusi skuad Liverpool. Setelah kehilangan nama besar seperti Alexander-Arnold dan potensi perginya Konate, kini mereka mulai menyusun pondasi baru, bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk terus menantang dunia. Diego Simeone tampaknya sedang merancang kejutan besar di bursa transfer musim panas ini. Sang pelatih legendaris Atletico Madrid dilaporkan siap habis-habisan untuk memboyong salah satu bek kiri terbaik di Liga Inggris, Andrew Robertson. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, Atletico telah mengalihkan radar mereka ke bek andalan Liverpool itu. Meski sebelumnya sempat memantau Theo Hernandez dari AC Milan, kini fokus utama mereka tertuju pada Robertson. Dialog awal bahkan telah dimulai dengan perwakilan sang pemain, dan yang mengejutkan, Robertson disebut sangat bersemangat untuk memulai petualangan baru di ibu kota Spanyol. Di sisi lain, Liverpool tampaknya juga tidak tinggal diam. Sinyal kepergian Robertson seolah ditanggapi dengan pergerakan cepat. Klub Merseyside ini dikabarkan tengah serius memburu Milos Kerkez, bek kiri muda yang mencuri perhatian bersama Bournemouth. Pemain asal Hungaria berusia 20 tahun itu dinilai sebagai penerus potensial di sisi kiri pertahanan, meski harga yang diminta Bournemouth tak main-main, mencapai 45 juta pound. Jika transfer Kerkez benar-benar terjadi, maka pintu keluar untuk Robertson makin terbuka lebar. Sang bek pun tak menutupi kemungkinan hengkang. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui telah melakukan diskusi dengan pihak klub mengenai masa depannya. Namun, ia juga menambahkan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kami sudah membahasnya, tentu saja. Kami melakukan diskusi yang baik. Tapi tentang bagaimana masa depan saya belum tahu pasti, ujar Robertson. Menariknya, jika Robertson benar-benar berlabuh di Atletico, ia tak itu akan sendirian di tanah Spanyol. Sahabat karibnya sekaligus rekan setim lama, Trent Alexander-Arnold. Situasi ini bisa menjadi pendorong tambahan bagi Robertson untuk menerima tantangan di La Liga. Saat ini, Robertson sedang menikmati masa rehat usai tugas internasionalnya bersama timnas Skotlandia. Ia dijadwalkan kembali ke Liverpool untuk menjalani pramusim pada 8 Juli. Namun harapannya jelas.
Masa depan harus segera ditentukan sebelum itu. Selama 8 tahun mengabdi untuk Liverpool sejak direkrut pada 2017, Robertson menjadi tembok kokoh yang nyaris tak tergantikan di sisi kiri pertahanan. Performanya konsisten, mentalitasnya kuat, dan kontribusinya tak tergantikan dalam banyak momen penting The Reds, termasuk saat mereka menjuarai Premier League untuk ke-20 kalinya musim lalu. Namun dunia sepak bola tak pernah statis. Kini, di usia 30 tahun dan dengan kontrak yang akan habis pada 2026, Robertson mulai melihat ke depan. Ia sadar kehadiran pemain baru seperti Kerkez bisa menggeser posisinya dari skuad utama. Dan bagi seorang pemain berkelas sepertinya, duduk di bangku cadangan bukanlah pilihan ideal. Maka, pindah ke Atletico menjadi opsi menarik. Klub yang dikenal dengan filosofi kerja keras dan pertahanan kokoh ala Simeone, jelas akan menghargai gaya bermain Robertson. Dan dengan harga yang diperkirakan hanya sekitar 15 juta euro, transfer ini pun terasa masuk akal dari sisi ekonomi bagi semua pihak. Jika benar-benar terwujud, ini akan menjadi akhir dari sebuah era di Anfield. Robertson akan meninggalkan jejak yang dalam di hati para penggemar Liverpool dan mungkin memulai babak baru yang lebih menantang di tanah Matador. Musim panas ini bukan hanya tentang Andrew Robertson yang mungkin angkat kaki dari Anfield. Nama lain yang kini ramai jadi sorotan adalah Federico Chiesa. Winger asal Italia itu tengah berada di persimpangan besar dalam karirnya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Chiesa mulai merasa tak betah di Liverpool, dan Real Betis muncul sebagai salah satu destinasi yang menarik perhatiannya. Musim debut Chiesa bersama Liverpool memang jauh dari kata sempurna. Di bawah asuhan Arne Slot, ia belum mampu menemukan ritme terbaiknya. Cedera di awal musim menghambat proses adaptasinya. Dan ketika ia pulih, persaingan ketat di lini depan membuat menit bermainnya sangat terbatas. Padahal, ketika didatangkan dari Juventus, ekspektasi publik begitu tinggi terhadapnya. Banyak yang berharap ia akan jadi pembeda di sektor sayap The Reds. Namun, kenyataan di lapangan tak berpihak padanya. Produktivitasnya anjlok, dan sorotan mulai bergeser ke arah pemain-pemain muda lainnya. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan itu, Chiesa mulai membuka diri terhadap kemungkinan hengkang. Real Betis muncul sebagai klub yang menarik minatnya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia melihat bagaimana Anthony yang sebelumnya kesulitan bersinar di Manchester United berhasil menemukan kembali magisnya di bawah arahan Manuel Pellegrini di Betis. Dalam waktu singkat, Anthony jadi tulang punggung tim, mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 26 laga, serta membawa klub melaju hingga final UEFA Conference League. Meskipun mereka akhirnya takluk dari Chelsea, performa sang winger membuat banyak pihak tercengang. Kisah sukses Anthony itulah yang membuat Chiesa tertarik. Ia melihat peluang untuk bangkit dan bersinar kembali dalam sistem permainan Pellegrini yang lebih terbuka dan eksplosif. El Correo bahkan melaporkan bahwa Chiesa secara pribadi sangat terkesan dengan filosofi sang pelatih. Namun, kabar itu belum sepenuhnya menggambarkan isi hati Chiesa. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Chiesa sebenarnya belum sepenuhnya menyerah dengan mimpinya di Anfield. Ia disebut masih ingin bertahan dan membuktikan dirinya layak mengenakan seragam merah Liverpool. Dalam waktu dekat, ia dikabarkan akan melakukan pembicaraan serius dengan Arne Slot untuk mencari kejelasan tentang perannya musim depan. Ia ingin tahu apakah dirinya masih punya tempat dalam rencana jangka panjang sang pelatih. Jika hasil pembicaraan itu tak sesuai harapan, maka Chiesa akan membuka pintu untuk opsi lain. Tak hanya Real Betis yang meminatinya. Dari tanah kelahirannya, Napoli muncul sebagai pelamar serius.
Antonio Conte, pelatih baru Napoli, dikabarkan sangat menginginkan kehadiran Chiesa. Bahkan, musim lalu ia sudah mencoba merekrutnya, meski gagal. Kini, dengan situasi yang lebih terbuka, Conte mendorong manajemen untuk kembali bergerak cepat. Komunikasi antara agen Chiesa dan pihak Napoli disebut berjalan intens, dan proposal resmi sedang dipersiapkan. Chiesa sendiri konon tertarik untuk kembali ke Serie A, di mana gaya bermainnya dianggap lebih cocok. Keinginan itu diperkuat oleh kenyamanan yang ia rasakan bermain di tanah kelahiran, serta peluang untuk menjadi bagian dari proyek besar Conte di Naples. Namun persaingan tetap ada. AC Milan juga ikut memantau situasi dan siap bersaing jika Napoli tak segera merampungkan kesepakatan. Kini, masa depan Chiesa berada di ujung keputusan penting. Tetap bertahan dan berjuang di Anfield, mengeksplorasi peluang baru di La Liga, atau pulang ke kampung halaman untuk menghidupkan kembali karirnya, semua masih mungkin terjadi. Yang pasti, langkah selanjutnya akan menentukan babak baru dalam perjalanan seorang Federico Chiesa.